Bangkit Ordup, kisah kejayaan dan runtuhnya kampung artis Cipayung. Pagi cerah di awal tahun 1980-an, saat matahari baru saja menyibakkan sinar kuning ke atas pepohonan di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Di antara jalan-jalan kecil dan kampung yang mulai berkembang, berdirilah sebuah bangunan sederhana milik pabrik rekaman kecil bernama Gajah Mada Record. Di sanalah, tokoh utama kita, seorang pemuda bernama Adi Pratama, mulai menjejakkan kaki ke dunia musik. Adi, usia 20 tahun waktu itu, berasal dari keluarga Betawi yang sederhana, ayahnya tukang becak, ibunya pedagang buah keliling. Namun Adi punya mimpi besar, ingin suaranya didengar sampai keluar kota. Pada suatu sore, Adi mengikuti audisi sederhana di studio Gajah Mada Record. Di ruangan penuh kabel, mixer usang dan piringan hitam yang mencatat suara penyanyi dangdut masa itu, Adi menyanyikan lagu dengan penuh getaran. Meski gemetar, suaranya sampai ke telinga pemilik studio, Pak Rismawan, pria parubaya yang telah lama menekuni industri rekaman lokal. Pak Rismawan melihat potensi dalam diri Adi, bukan hanya suara, tapi juga keinginan keras untuk maju. Seiring waktu, Gajah Mada Record tumbuh. Mereka memindahkan operasinya ke lahan yang lebih besar di Cipayung, sekitar 45 hektar menurut catatan publik. Branda, Co. ID. 3. Wikimapia. 3. Jember, Jatim Network.com. 3. Di lokasi itulah, Adi dan rekan-rekannya mulai merekam lagu-lagu dangdut, video klip, dan membuka ruang bagi para seniman baru. Di antara mereka ada tokoh pendukung, seperti Mira, wanita muda yang menjadi asisten produksi, dan Budi, kameramen yang datang dari Bekasi. Di akhir 1990-an, dunia televisi dan sinetron Indonesia mulai membesar. Banyak rumah produksi mencari lokasi yang fleksibel untuk syuting, rumah tradisional, rumah modern, sekolah, kantor, bahkan masjid yang bisa dipakai sebagai set. Di sini muncul langkah strategis. Gajah Mada Record mengembangkan usahanya menjadi sebuah kompleks penyewaan set dan properti syuting, yang kemudian dikenal sebagai Kampung Artis Cipayung, nama yang mulai dikenal publik. Jember, Jatim Network.com. 2. Orami. 2. Adi kini bukan hanya penyanyi, ia bekerja di bagian manajemen Kampung Artis, membantu koordinasi set syuting, properti, rumah produksi datang dari Jakarta, Bandung, bahkan mancanegara. Mira membantu administrasi, Budi merekam behind the scene. Kampung Artis pun berkembang pesat. Sekitar 30-40 set bangunan dari rumah sederhana hingga gedung sekolah mini, rumah sakit tiruan, salon, rumah gaya Betawi, rumah joglo, rumah modern ala perkotaan. Branda Co. ID. 1. Suatu hari, sebuah produksi sinetron besar datang. Adegan romantis di rumah joglo, konflik keluarga di rumah tradisional Betawi, adegan kantor di lantai atas gedung mini, semuanya dilakukan di satu lokasi tanpa harus berpindah jauh. Adi mengantar kru, memperlihatkan bagaimana set dibangun, properti ditata, lampu disorot. Mira menyiapkan akta izin lingkungan kampung untuk rumah produksi, sedangkan Budi sibuk mengecek kabel listrik dan suara ambien. Puncak kejayaan datang sekitar tahun 2010. Kampung Artis secara resmi dicanangkan sebagai objek wisata daerah oleh Dinas Pariwisata setempat. Orami. 1. Di masa tersebut, Adi merasakan getaran euforia. Turis mancanegara datang, dari Malaysia, Brunei, Singapura, hanya untuk melihat lokasi syuting favorit sinetron Indonesia. Orami. 1. Acara, Festival Kampung Artis, digelar, warga kampung ikut terlibat membuka warung, tempat parkir ramai, mobil kru dan artis lalu lalang. Namun, di balik gemerlap itu, terdapat tantangan besar. Biaya perawatan properti, listrik, pencahayaan, kebersihan, keamanan meningkat. Industri sinetron mulai bergeser, lokasi syuting mulai pindah ke studio besar di luar kota atau ke luar negeri. Teknologi berubah cepat, video klip online menggantikan, sebagian, produksi TV tradisional. Kampung Artis mulai merasakan efeknya. Adi dan tim menghadapi dilema, apakah tetap mempertahankan kompleks set untuk penyewaan luas atau beralih ke model yang lebih kecil? Mira sibuk mengurus perizinan tambahan karena kawasan makin padat dan banyak bagian yang kurang terurus.
Budi mulai memperhatikan bahwa beberapa bangunan rumah joglo yang dulu dipakai sebagai set sudah catnya pudar, atap bocor, jendela jebol. Sekitar pertengahan 2010-an, tanda-tanda penurunan mulai nyata. Artikel-artikel media mencatat bahwa kampung artis yang dulu jadi lokasi unggulan kini mulai terbengkalai. Beranda Co. ID. 1. Rumput liar tumbuh di jalan set yang dulu mulus, dinding mengelupas, lampu tidak menyala. Properti syuting semakin jarang datang ke sana. Budi yang setiap hari melihat kondisi itu merasa sedih. Dulu saya bangga menghidupkan set dengan lampu dan kamera. Sekarang saya datang, hanya melihat bangunan sunyi. Adi berkunjung suatu sore ke area rumah sakit tiruan yang dulu dipakai untuk adegan sinetron medis. Ia melihat kaca jendela pecah, cat mengelupas, debu memenuhi ruangan yang dulu sibuk dengan lampu dan akting. Di pojok ruang tunggu, terdapat patung Mbah Surip, penyanyi dangdut yang dulunya sempat dikaitkan dengan kampung artis, yang masih berdiri, tapi di sekelilingnya suasana sunyi. Beranda Co. ID. 1. Mira mencoba mencari solusi, mengajak warga kampung untuk ikut berwirausaha, memanfaatkan area secara kreatif menjadi lokasi wisata foto, kafe, pameran seni. Tetapi dunia bisnis sudah berubah. Orang lebih memilih lokasi yang Instagramable dengan fasilitas penuh atau syuting di studio high-tech. Kampung artis tertinggal dari tren. Hari demi hari, aktivitas syuting makin sedikit. Adi dan Mira duduk di bangku taman yang dulu ramai, mengingat kala ketika lampu sorot dan suara klakson kru mengisi udara sore. Mereka bertukar pandang, apakah ini akhir dari cerita kampung artis atau babak baru yang harus ditulis? Meski begitu, masih ada harapan. Beberapa komunitas seni lokal datang mengunjungi area, mengadakan pemotretan, pameran instalasi di jalanan rumah modern yang dulu dipakai sebagai set. Budi merekam dokumentasi kondisi, berharap suatu saat kawasan ini bisa direnovasi atau dihidupkan kembali sebagai ruang kreatif urban. Narasi satu berakhir dengan adegan senja. Adi berdiri di tengah gerbang kampung artis, menatap rumah-rumah sunyi, lampu jalan yang mati, tapi ia menyimpan senyum samar, sebuah tekad kecil bahwa cerita belum selesai. Kampung artis mungkin telah redup, namun jejaknya tetap hidup di memori, dan siapa tahu suatu hari akan bersinar kembali. Kilau di balik kamera, masa kejayaan kampung artis Cipayung. Suara burung murai bersahut-sahutan di pagi hari ketika sinar matahari menembus sela pepohonan di kawasan Cipayung. Udara masih segar, tapi dari kejauhan sudah terdengar deru mobil dan suara orang memanggul peralatan syuting. Hari itu, kampung artis Cipayung tak pernah seramai ini. Belasan kru televisi, pekerja set, dan artis-artis sinetron terkenal datang silih berganti. Bagi Adi Pratama, pria yang kini berusia 30 tahun, pemandangan itu adalah hasil kerja keras bertahun-tahun, buah dari mimpi yang dulu ia tanam di studio kecil Gajah Mada Record. Pagi itu, ia berdiri di depan gerbang besar bertuliskan, Kampung Artis Gajah Mada Record, dengan logo besar berwarna emas yang mulai memantulkan cahaya matahari. Di sebelahnya, Mira tengah memeriksa daftar produksi yang akan syuting hari itu, ada 3 sinetron, 2 acara musik, dan 1 video klip dangdut yang dibintangi artis papan atas. Sementara Budi, dengan kamera di tangan, memeriksa pencahayaan di set rumah bergaya Betawi yang akan digunakan untuk adegan keluarga. Di masa itu, kampung artis Cipayung benar-benar menjadi pusat hiburan Indonesia. Setiap sudutnya hidup. Ada suara orang tertawa, teriakan sutradara, musik dangdut dari speaker besar, dan aroma sate dari warung-warung kecil di pinggir jalan set. Warga sekitar juga ikut merasakan berkahnya. Banyak yang membuka warung, menjadi penjaga parkir, bahkan menyewakan rumah untuk kru produksi. Setiap minggu, ribuan orang datang, bukan hanya dari Jakarta, tapi juga dari kota-kota lain. Mereka penasaran, ingin melihat langsung lokasi syuting sinetron favorit mereka. Adi berjalan menyusuri jalan kecil yang menghubungkan area rumah tradisional ke area rumah modern. Di kanan kirinya berdiri deretan bangunan tiruan yang tampak begitu nyata, ada rumah dokter, sekolah, rumah sakit mini, rumah joglo, rumah mewah 2 lantai, dan masjid kecil. Semua dibangun dengan detail yang memukau. Setiap bangunan punya cerita sendiri. Pernah menjadi tempat kisah cinta sinetron, adegan aksi, hingga tangisan haru seorang artis yang memerankan ibu kehilangan anaknya. Bagi Adi,
Setiap batu bata di tempat itu seperti memiliki nyawa. Di belakang studio utama, Gajah Mada Record juga semakin berkembang. Mereka memproduksi album dangdut, campursari, dan pop Melayu yang berjaya di pasaran. Kadang, Adi masih menyumbangkan suara atau menulis lagu untuk beberapa penyanyi baru. Namun kini perannya lebih besar. Ia adalah penghubung antara rumah produksi dan kampung artis. Semua izin, jadwal, dan koordinasi melewati tangannya. Sementara Mira mengelola operasional dan memastikan semua kru nyaman bekerja di sana. Suatu hari, seorang produser terkenal datang dari Jakarta Pusat. Namanya Rendra, produser sinetron legendaris yang sukses besar di awal tahun 2000-an. Ia bertemu Adi di ruang pertemuan yang dindingnya dipenuhi poster-poster sinetron lama. "Saya ingin membuat serial besar, Adi," kata Rendra sambil menyalakan rokoknya. "Temanya perjuangan hidup di kampung, dan hanya tempat ini yang cocok." Adi tersenyum bangga. "Kampung artis siap, Pak. Kami punya semua set yang Bapak butuhkan." Beberapa minggu kemudian, proyek itu dimulai. Ratusan kru datang, kamera besar didirikan, generator dinyalakan, dan kampung artis Cipayung berubah menjadi dunia sinetron yang sesungguhnya. Sinetron berjudul Langkah di Tanah Cinta itu tayang di televisi nasional dan menjadi hits. Orang-orang mulai mengenal tempat itu. Bahkan, banyak penonton yang datang ke lokasi hanya untuk berfoto di depan rumah yang muncul di layar kaca. Kampung artis mendadak seperti taman wisata. Mira, yang biasanya sibuk di balik meja administrasi, kini sering diminta membantu koordinasi tur kecil untuk pengunjung. Ia menjelaskan sejarah berdirinya kampung artis, memperlihatkan rumah-rumah set, dan mengatur jalur agar tidak mengganggu proses syuting. "Tempat ini seperti hidup dari mimpi orang-orang, katanya pada Adi suatu sore. "Kita membuat dunia yang tidak nyata, tapi dirasakan begitu nyata oleh jutaan orang." Adi menatapnya dengan senyum bangga. "Iya, Mir. Dulu cuma tempat rekaman kecil. Sekarang, lihatlah, semua orang datang ke sini membawa cerita." Namun di balik gemerlap itu, Budi punya pandangan berbeda. Sebagai kameramen, ia sering melihat kelelahan para kru, tekanan waktu, dan bagaimana produksi televisi semakin menuntut cepat dan murah. "Kita sedang di puncak, tapi aku merasa anginnya mulai berubah," ujarnya pelan ketika sedang mengatur kamera untuk adegan malam. Adi hanya tertawa kecil, mengira itu sekadar kelelahan kerja. Tapi Budi, dengan pengalaman teknisnya, tahu bahwa industri ini bisa berubah kapan saja. Beberapa tahun kemudian, perubahan itu mulai terasa. Rumah produksi besar mulai membangun studio sendiri di daerah pinggiran Jakarta. Mereka ingin lokasi yang bisa dikontrol sepenuhnya tanpa harus berbagi dengan produksi lain. Adi merasakan penurunan jumlah penyewaan set, meskipun belum signifikan. "Mungkin sementara saja," katanya mencoba optimis. Tapi Mira yang mengatur keuangan mulai khawatir. Biaya listrik, air, dan perawatan bangunan meningkat, sementara pemasukan tidak lagi sebesar dulu. Namun, di tahun 2010, pemerintah daerah Jakarta Timur melihat potensi wisata budaya di kampung artis Cipayung. Mereka bekerja sama dengan pengelola untuk menjadikan tempat ini objek wisata resmi. Plakat besar dipasang di depan gerbang bertuliskan, "Kampung Artis Cipayung Destinasi Wisata Hiburan dan Kreativitas Jakarta Timur." Hari peresmian itu menjadi momen tak terlupakan. Ribuan warga datang, artis-artis terkenal hadir, dan kamera televisi menyorot keindahan lokasi. Budi bahkan membuat dokumenter pendek berjudul Cahaya di Balik Layar yang menampilkan kisah para pekerja set, penjaga, penata lampu, bahkan ibu-ibu yang menjual makanan untuk kru. Dalam beberapa tahun berikutnya, kampung artis menjadi ikon. Setiap minggu ada festival musik, pameran seni, lomba cosplay sinetron, dan pertunjukan teater lokal. Adi merasa hidupnya mencapai puncak. Ia telah membawa nama tempat ini menjadi kebanggaan Jakarta Timur. Mira pun berhasil membuat sistem manajemen yang rapi, sementara Budi dikenal sebagai dokumentator tetap kampung artis. Namun, di tengah kesuksesan itu, tanda-tanda retak kecil mulai muncul. Beberapa properti mulai rusak karena sering dipakai. Beberapa investor menunda kerjasama karena biaya operasional yang tinggi. Adi mulai melihat tantangan baru, mempertahankan kejayaan tidak semudah mencapainya. Tapi hari-hari itu,
ia masih percaya, selama lampu kamera menyala dan suara action terdengar, maka kampung artis akan tetap hidup. Sore itu, setelah syuting selesai, Adi duduk di bangku taman dekat kolam buatan yang pernah digunakan untuk adegan romantis sinetron terkenal. Matahari mulai tenggelam, langit memerah, dan di kejauhan terdengar azan maghrib dari Masjid Set Mini. Mira datang membawa 2 cangkir kopi. Kau tahu, Di, katanya sambil menyerahkan 1 cangkir, tempat ini seperti rumah kedua bagi semua orang yang pernah bermimpi. Adi mengangguk pelan. Selama mimpi itu ada, kampung artis tak akan mati, Mir. Di bawah langit jingga Cipayung, mereka berdua diam, menikmati sisa cahaya yang memantul di jendela rumah-rumah Set. Tak ada yang tahu bahwa di balik ketenangan sore itu, waktu sedang menyiapkan perubahan besar yang akan mengguncang segalanya. Kampung artis Cipayung masih bersinar terang, tapi tak ada sinar yang abadi. Bayangan di balik sorot lampu, awal kemunduran kampung artis Cipayung. Suara jangkrik memecah kesunyian malam di Cipayung. Angin berhembus lembut melewati pepohonan rindang di sekitar gerbang besar bertuliskan, Kampung Artis Gajah Mada Record. Di balik tulisan itu, suasana yang dulu gemerlap kini mulai terasa redup. Lampu-lampu taman sebagian padam, beberapa bangunan mulai kehilangan ket aslinya. Namun bagi Adi Pratama, tempat itu masih menyimpan sejarah, kenangan, dan harapan. Ia masih datang setiap pagi, menyalakan generator utama, memastikan bahwa tempat ini tetap hidup, meskipun denyutnya tak seramai dulu. Sudah lebih dari 15 tahun sejak kampung artis mencapai masa keemasannya. Kini, industri televisi berubah cepat. Rumah-rumah produksi besar mulai membangun studio di luar Jakarta, Depok, Bogor, bahkan Bandung, dengan teknologi green screen, sistem digital, dan efisiensi biaya tinggi. Zaman sudah beda, Di, kata Budi suatu hari saat ia sedang memeriksa kamera usang yang jarang terpakai. Sekarang mereka nggak perlu rumah sungguhan. Semua bisa disulap di komputer. Adi menatapnya dengan wajah tenang, tapi dalam hati ia tahu Budi benar. Dunia sedang berubah, dan kampung artis mulai tertinggal. Sementara itu, Mira yang mengurus bagian administrasi menghadapi masalah yang semakin rumit. Tagihan listrik menumpuk, atap studio bocor, air sering mati. Pendapatan sewa turun drastis, ujarnya sambil menatap tumpukan berkas di mejanya. Dulu 1 bulan bisa 5-6 produksi. Sekarang, kalau ada 1 pun, itu sudah untung. Adi hanya menghela napas. Ia tahu Mira bekerja keras mempertahankan operasional, bahkan menggadaikan perhiasan pribadinya untuk membayar gaji karyawan. Tapi keadaan ekonomi tak berpihak pada mereka. Budi, yang dulu setiap hari merekam adegan sinetron, kini lebih banyak mengabadikan sunyi. Ia memotret bangunan-bangunan yang mulai ditelan waktu. Rumah sakit mini yang retak di dindingnya, rumah mewah 2 lantai yang catnya mengelupas, dan taman kecil yang dulu dipenuhi anak-anak figuran kini berubah jadi semak liar. Aku ingin merekam semuanya sebelum benar-benar hilang, katanya pada Adi sambil mengangkat kameranya. Setiap dinding di sini pernah mendengar tawa, tangis, dan doa banyak orang. Tempat ini tidak boleh dilupakan. Adi hanya mengangguk, matanya berkaca. Ia tahu, dalam setiap foto Budi tersimpan nostalgia yang tak ternilai. Suatu hari, seorang investor datang. Pria berkemeja rapi dengan logat luar daerah itu memperkenalkan diri sebagai Arman, pengusaha properti yang tertarik dengan lahan kampung artis. Tempat ini punya potensi besar, katanya sambil menatap peta lokasi. Kalau direnovasi jadi kawasan wisata modern atau perumahan tematik, nilainya bisa naik berkali-kali lipat. Adi mendengarnya dengan hati campur aduk. Di satu sisi, ia tahu uang dari proyek itu bisa menyelamatkan banyak hal. Tapi di sisi lain, itu berarti menghapus seluruh jejak masa lalu, seluruh sejarah, kenangan, dan darah keringat yang membangun tempat ini. Malam itu, Adi tak bisa tidur. Ia berjalan menyusuri jalan Set yang sunyi. Bulan purnama menggantung di atas rumah joglo yang dulu jadi lokasi sinetron Langkah di Tanah Cinta. Di sana, ia teringat suara Mira yang pernah berkata, selama mimpi itu ada, kampung artis tak akan mati. Namun kini, mimpi itu terasa jauh. Ia berhenti di depan rumah Betawi tiruan, duduk di anak tangga,
dan merasakan hembusan angin dingin yang membawa aroma debu. Dari kejauhan, terdengar suara langkah pelan, ternyata Budi, membawa kamera dan tripod. Kau juga nggak bisa tidur? Tanya Adi. Budi tersenyum lemah. Tempat ini terlalu berisik dengan kenangan, Di. Keesokan paginya, mereka bertiga, Adi, Mira, dan Budi, berkumpul di ruang pertemuan. Di meja, berkas-berkas perjanjian investasi terbuka. Arman sudah menunggu dengan wajah percaya diri. Kalau kalian setuju, pembangunan tahap pertama bisa dimulai bulan depan, katanya. Sebagian area akan dijadikan pusat wisata digital dan studio virtual. Sisanya bisa kami kembangkan jadi area komersial. Mira menatap Adi lama, matanya memohon kejelasan. Apa kita benar-benar mau menyerahkan semuanya? Di, suaranya bergetar. Tempat ini bukan sekadar tanah. Ini rumah bagi banyak mimpi. Adi diam lama. Dalam pikirannya berputar semua kenangan, masa audisi pertamanya di Gajah Mada Record, tawa para kru, festival musik, dan wajah-wajah pengunjung yang dulu bersinar bahagia. Aku belum siap, katanya akhirnya. Belum. Arman menghela napas, kecewa. Baiklah, saya beri waktu 1 bulan. Tapi ingat, tanpa suntikan dana baru, tempat ini akan runtuh sendiri. Hari-hari berikutnya, udara di kampung artis terasa berat. Beberapa bangunan mulai ditinggalkan, sebagian kru pindah pekerjaan. Ada yang jadi tukang servis kamera, ada yang membuka warung di pinggir jalan. Hanya Adi, Mira, dan Budi yang masih bertahan. Mereka mencoba menghidupkan kembali kegiatan di sana, mengundang sekolah untuk kunjungan edukasi, membuka workshop akting gratis, bahkan menjadikan satu bangunan sebagai galeri foto dokumentasi sejarah kampung artis. Di tengah keterpurukan, sebuah kejutan datang. Sebuah rumah produksi kecil dari Yogyakarta menghubungi mereka. Kami ingin syuting film pendek bertema nostalgia industri hiburan, kata produser muda lewat telepon. Kami butuh lokasi yang punya jiwa. Dan kami dengar, hanya kampung artis yang punya itu. Adi tersenyum lebar. Kalian datang saja. Kami siap. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, suara generator kembali berdengung. Lampu sorot menyala. Kamera Budi kembali berputar. Mira berlari-lari kecil membantu tim produksi. Meskipun hanya film pendek dengan anggaran kecil, suasana seperti dulu terasa kembali hidup. Di sela-sela pengambilan gambar, sang sutradara muda menghampiri Adi. Pak, tempat ini luar biasa. Saya bisa merasakan sejarahnya. Seperti setiap dinding menyimpan cerita. Adi tersenyum haru. Kau tahu, nak? Dulu di tempat inilah orang belajar bermimpi lewat layar kaca. Syuting itu hanya berlangsung seminggu, tapi dampaknya besar. Foto-foto lokasi tersebar di media sosial, dan orang-orang mulai membicarakan lagi nama Kampung Artis Cipayung. Beberapa influencer datang untuk foto, beberapa musisi indie membuat video musik di sana. Meski belum menghidupkan ekonomi sepenuhnya, semangat mulai muncul lagi. Mira mulai mencatat pemasukan kecil dari sewa lokasi. Budi mengunggah dokumentasi di kanal YouTube pribadinya, Jejak Terakhir Kampung Artis. Namun waktu tetap berjalan, dan keajaiban kecil itu tak cukup menahan arus besar perubahan. Setiap hari, satu demi satu bangunan roboh dimakan usia. Cat mengelupas, pagar berkarat, dan rumput menutupi jalan set yang dulu dipenuhi kru. Adi tahu, mungkin tak lama lagi tempat ini benar-benar akan sepi. Tapi ia tetap datang, setiap pagi, menyapu halaman, memperbaiki papan nama, menyalakan satu lampu di depan rumah joglo. Selama satu lampu masih menyala, katanya pada Mira, aku percaya tempat ini masih hidup. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam di balik pepohonan, mereka bertiga berdiri di tengah lapangan kecil. Angin membawa suara jangkrik dan aroma tanah basah. Di, kata Budi perlahan, kalau suatu hari tempat ini hilang, janji padaku satu hal. Apa itu? Jangan biarkan orang melupakannya. Ceritakan bahwa pernah ada tempat bernama Kampung Artis Cipayung, tempat di mana mimpi menjadi nyata, meski hanya sesaat. Adi menatapnya lama, lalu tersenyum. Aku janji, Bud. Malam itu, lampu-lampu yang tersisa masih menyala redup,
memantulkan bayangan panjang di dinding set rumah Betawi. Di balik sorot cahaya yang melemah itu, tersimpan kisah panjang tentang kerja keras, harapan, dan cinta terhadap seni. Dan meski dunia luar mulai melupakan, di hati mereka bertiga, Adi, Mira, dan Budi, kampung artis tetap hidup dalam ingatan yang tak akan pernah padam. Senja di atas set kosong, ketika waktu membungkam kampung artis Cipayung. Langit sore di Cipayung berwarna jingga kemerahan, seakan langit sendiri sedang menangisi perlahan-lahan hilangnya sebuah masa yang pernah gemilang. Angin berhembus lembut, membawa aroma debu dan dedaunan kering yang jatuh dari pepohonan di sekitar gerbang tua bertuliskan, Kampung Artis Gajah Mada Record. Huruf-huruf timbul dari logam itu sudah berkarat, beberapa huruf bahkan nyaris copot. Papan nama itu kini miring sedikit, seolah menundukkan kepala pada waktu yang tak bisa dikalahkan. Adi Pratama berdiri di bawah papan itu. Rambutnya sudah memutih di pelipis, kulitnya sedikit legam, tapi matanya masih menyimpan cahaya yang sama seperti puluhan tahun lalu ketika pertama kali ia datang ke sini sebagai pemuda penuh mimpi. Di tangannya, ia membawa sapu lidi dan sebuah lampu portabel kecil, benda yang kini ia gunakan untuk menerangi sudut-sudut set yang sudah gelap sejak listrik utama diputus. Sudah bertahun-tahun sejak sinetron terakhir direkam di sini. Suara generator, teriakan, action, dan tawa para kru kini hanya tinggal gema di kepalanya. Mira masih sesekali datang, membawa makanan dan mengingatkan Adi agar tidak terlalu keras bekerja. "Kau ini keras kepala sekali, Di," katanya suatu hari sambil menaruh nasi bungkus di atas meja kayu. "Tempat ini sudah bukan seperti dulu. Biarlah orang mengenangnya dari jauh." Adi tersenyum, menatap bangunan rumah joglo di hadapannya, bangunan yang dulu menjadi lokasi syuting favorit. "Aku tahu, Mir. Tapi kalau kita semua pergi, siapa yang akan menjaga cerita ini?" Mira terdiam. Ia tahu Adi tidak sedang berbicara tentang bangunan, tapi tentang kenangan. Tentang sejarah yang tak tertulis di buku manapun, hanya hidup dalam ingatan orang-orang yang pernah berjalan di antara set-set itu. Budi, yang kini lebih sering bepergian untuk proyek dokumenter, datang sore itu. Kamera DSLR tergantung di lehernya, sementara ransel lusuh menempel di punggung. Ia melangkah pelan melewati jalan set yang dulu ramai. Setiap langkahnya menimbulkan bunyi gesekan daun kering di bawah sepatu. "Aku baru dari Bandung," katanya sambil tersenyum tipis. "Syuting film dokumenter. Tapi, seperti biasa, aku tidak bisa tenang sebelum mampir ke sini." Adi tertawa kecil. "Kau memang tak pernah berubah, Bud." Budi menatap sekeliling. Rumah Betawi tiruan di kanan tampak runtuh sebagian, dindingnya dipenuhi lumut. Rumah sakit mini di kiri penuh coretan anak-anak kampung. Di ujung jalan, taman kecil yang dulu jadi lokasi adegan romantis kini dipenuhi rumputan tinggi. Tapi di balik kehancuran itu, Budi melihat sesuatu yang aneh, keindahan yang sunyi, seperti sisa nyawa dari dunia yang pernah hidup. "Aku mau buat dokumenter baru," katanya kemudian. Judulnya, Senja di Kampung Artis. Tentang tempat ini. Tentang kita. Tentang semua yang pernah percaya bahwa layar kaca bisa jadi rumah bagi mimpi. Adi mengangguk pelan. "Kau tahu, Bud, mungkin itu satu-satunya cara agar orang masih mengingat tempat ini." Hari itu, mereka bertiga berkeliling bersama. Budi membawa kamera, Mira membawa catatan kecil berisi daftar lokasi set yang masih bisa difilmkan, dan Adi membawa kenangan. Mereka melewati bangunan demi bangunan, setiap langkah membawa cerita. Di rumah sakit tiruan, Mira berhenti dan tersenyum getir. "Dulu di sini aku sering bantu kru make up, kau ingat?" Artisnya pura-pura pingsan tapi tertawa waktu kamera mati. Adi tertawa kecil. "Dan kau yang selalu panik karena AC-nya rusak." Mereka tertawa bersama, lalu hening. Ruangan itu kini berdebu dan gelap. Cahaya sore masuk lewat jendela pecah, menciptakan garis-garis cahaya yang jatuh di lantai. Budi mengambil gambar diam-diam, sinar itu begitu indah, seakan malaikat sedang melintas. Di luar, suara anak-anak bermain menggema dari kejauhan. Mereka berlarian di sekitar bangunan bekas kantor produksi, melempar bola plastik dan tertawa keras. Salah satu anak berteriak, "Ini rumah sinetron, kan? Rumah artis?" Mira tersenyum sedih. "Lihat, Di.
Anak-anak itu bahkan tak tahu sejarah tempat ini, tapi mereka masih bisa merasakan auranya. Hari berganti malam. Langit Cipayung bertabur bintang. Di tengah lapangan kecil, mereka bertiga menyalakan api unggun kecil menggunakan kayu bekas properti syuting lama. Suaranya berderak pelan, seperti berbisik. Di sekitar mereka, bangunan-bangunan tua berdiri diam, bayangannya menari dalam cahaya api. Dulu setiap malam begini, kata Adi perlahan, aku suka duduk di sini dan membayangkan tempat ini penuh cahaya. Aku pikir, selama ada kamera dan lampu, tempat ini akan abadi. Tapi ternyata waktu punya cara lain. Mira menatap api yang mulai mengecil. Kau tahu, Di, abadi itu bukan berarti tidak berubah. Kadang, sesuatu tetap abadi karena dikenang, bukan karena masih berdiri. Kata-kata itu membuat Adi terdiam lama. Budi memotret mereka berdua dalam cahaya api. Dalam foto itu, wajah mereka tampak teduh, diterangi oleh kilau merah oranye. Seakan seluruh cerita mereka terbingkai dalam satu momen. Tiga sahabat yang menolak menyerah pada waktu, yang tetap menjaga nyala meski dunia di sekeliling mereka memudar. Beberapa minggu kemudian, dokumenter Senja di Kampung Artis tayang di internet. Tak disangka, film itu viral. Banyak orang yang dulu pernah bekerja di sana, artis, kru, penata kamera, hingga penonton setia sinetron, mulai berbagi cerita mereka. Komentar mengalir di media sosial. Aku pernah syuting di sana tahun 2005. Tempat itu dulu ramai banget, tiap sore penuh mobil kru. Terima kasih sudah mengingatkan kami. Mira menatap layar laptop sambil meneteskan air mata. Lihat, Di, mereka masih ingat. Adi tersenyum, menatap halaman luar yang diterangi sinar bulan. Mungkin, inilah cara tempat ini hidup kembali, bukan lewat set atau gedung, tapi lewat kenangan. Tak lama setelah itu, pemerintah daerah datang melakukan survei. Mereka melihat potensi heritage di Kampung Artis. Beberapa pihak mengusulkan agar lokasi itu dijadikan museum kecil atau taman tematik seni. Meski belum ada keputusan, kabar itu membuat Adi dan Mira sedikit lega. Mungkin bukan untuk kita, kata Mira pelan, tapi untuk generasi setelah kita. Waktu terus berjalan. Musim hujan datang, membuat sebagian atap ambruk. Rumput tumbuh semakin tinggi, dan suara jangkrik makin nyaring. Namun, setiap minggu, Adi masih datang. Ia menyapu jalan set, menyalakan satu lampu portabel di depan rumah joglo, lalu duduk di bangku taman. Dari sakunya, ia selalu membawa sebuah kaset lama bertuliskan Gajah Mada Reker 1985. Itu rekaman pertamanya, lagu sederhana tentang mimpi dan perjuangan. Kadang, ia memutarnya di tape recorder tua, membiarkan suaranya mengalun lembut di udara malam yang tenang. Budi datang sesekali, membawa hasil dokumentasi baru. Film kita sudah ditonton 100.000 orang, katanya suatu hari. Ada banyak komentar minta tempat ini direnovasi. Adi tersenyum samar. Biar saja begitu, Bud. Setiap orang punya cara sendiri untuk merawat kenangan. Sore itu, sebelum pulang, Budi memotret Adi dari kejauhan. Di foto itu, Adi duduk di bawah cahaya senja, di depan rumah joglo yang lapuk. Di belakangnya, langit terbakar jingga, dan tulisan Kampung Artis tampak samar tapi masih berdiri. Foto itu menjadi simbol bahwa meski waktu membungkam, semangat tempat itu masih bernafas. Malam tiba, dan Adi menatap langit sekali lagi. Ia menutup matanya, tersenyum, dan berbisik, "Selamat malam, Kampung Artis. Sampai jumpa besok." Di kejauhan, lampu kecil yang ia nyalakan tetap bersinar, satu-satunya cahaya di tengah gelapnya set kosong. Sebuah nyala kecil, tapi cukup untuk mengingatkan siapapun yang melihatnya bahwa di tempat itu, mimpi pernah lahir, tumbuh, dan hidup dalam keheningan yang abadi. Nyala baru di reruntuhan, generasi muda menemukan kembali Kampung Artis Cipayung. Hujan baru saja reda di Cipayung ketika pagi membuka matanya dengan sinar lembut. Embun menempel di dedaunan yang tumbuh liar di sepanjang pagar besi Kampung Artis. Udara dingin membawa aroma tanah basah, dan dari kejauhan terdengar suara azan subuh yang menggema pelan di antara bangunan-bangunan tua.
Adi Pratama berjalan perlahan menyusuri jalan set yang becek, mengenakan jaket lusuh dan topi tua yang sudah pudar warnanya. Tangannya membawa sapu lidi dan seember kecil cat putih. Ia sudah terbiasa memulai harinya seperti itu, merawat sisa-sisa sejarah yang ditinggalkan dunia. Kini rambutnya memutih seluruhnya, tapi semangat di matanya tetap sama, semangat menjaga tempat yang dulu menjadi saksi ribuan mimpi. Namun hari itu, ada yang berbeda. Saat ia membuka gerbang utama, terdengar suara langkah cepat di belakang. Sekelompok anak muda dengan kamera, tripod, dan drone datang menghampiri. Mereka berjumlah 5 orang, berpakaian kasual, wajah mereka penuh rasa ingin tahu. Pemimpinnya, seorang pemuda berkacamata bernama Raka, memperkenalkan diri dengan sopan. "Selamat pagi, Pak. Kami dari komunitas film kampus. Kami mau bikin dokumenter tentang sejarah lokasi-lokasi film legendaris di Jakarta. Kami dengar, kampung artis ini punya kisah luar biasa." Adi tertegun sejenak, lalu tersenyum. "Luar biasa? Mungkin dulu, Nak. Sekarang yang tersisa cuma dinding retak dan kenangan." Raka tertawa kecil. "Justru itu, Pak. Kami mau merekam yang tersisa sebelum semuanya benar-benar hilang." Adi mengangguk pelan, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa tidak sendirian. Ia mengajak mereka masuk, melewati jalan set yang sudah ditumbuhi rumput, memperlihatkan bangunan-bangunan yang dulu menjadi ikon sinetron. Rumah joglo, rumah sakit mini, masjid set, dan rumah modern bergaya tahun 2000-an. Anak-anak muda itu berjalan dengan penuh semangat, memotret, mengambil video, dan sesekali berkomentar kagum. "Wah, keren banget. Ini masih berdiri semua ya, Pak? Dulu di sini banyak artis syuting, kan? Tempat ini kayak dunia yang berhenti di masa lalu." Adi tersenyum mendengar kegembiraan mereka. Setiap pertanyaan membawa kembali kenangan yang hampir ia lupakan. Ia bercerita tentang masa-masa ketika setiap hari mobil kru memenuhi jalan, ketika artis-artis terkenal menyalami warga, ketika suara tawa dan musik mengisi udara. Suaranya bergetar, tapi matanya berbinar. Tak lama kemudian, Mira datang membawa termos kopi dan roti. Rambutnya kini disanggul sederhana, tapi wajahnya tetap hangat. Ia tersenyum melihat anak-anak muda itu. "Wah, ramai sekali pagi ini. Sudah lama saya tidak lihat tempat ini hidup begini." Raka menyalami Mira dengan sopan. "Ibu Mira, betul? Kami baca nama ibu dari film dokumenter Senja di Kampung Artis. Terima kasih sudah menjaga tempat ini." Mira tertawa kecil. "Ah, film itu bikinanku dan teman-teman gila ini," katanya sambil melirik Adi dan Budi. "Yah, Budi pun datang pagi itu. Ia kini bekerja sebagai sutradara dokumenter independen, tapi masih sering mampir ke Kampung Artis setiap akhir pekan." Melihat anak-anak muda dengan kamera membuatnya teringat masa lalunya sendiri. "Waktu saya seusia kalian," katanya, "saya juga datang ke sini dengan kamera, tapi untuk syuting sinetron. Sekarang, kalian datang untuk menyelamatkan sejarah. Dunia berputar dengan cara yang indah." Raka dan teman-temannya tersenyum. Mereka mulai bekerja, mengambil gambar dari berbagai sudut. Salah satu dari mereka mengoperasikan drone, merekam pemandangan udara Kampung Artis. Dari ketinggian, terlihat jelas keindahan yang masih tersisa. Pola jalan set yang melingkar, bangunan berjejer dengan atap merah, dan taman kecil di tengah yang kini dipenuhi rumput liar. Dalam kehancuran, ada sesuatu yang menawan, seperti puisi yang tak pernah selesai. Beberapa hari kemudian, komunitas film itu kembali lagi. Kali ini mereka membawa lebih banyak orang, mahasiswa seni rupa, komunitas fotografi, dan bahkan musisi indie yang ingin membuat video musik di sana. Kampung Artis yang selama ini sunyi mendadak hidup kembali dengan suara gitar, tawa, dan langkah kaki. Adi memperhatikan semuanya dari jauh, duduk di bangku taman yang dulu pernah jadi lokasi syuting sinetron terkenal. Matanya berkaca-kaca. "Lihatlah, Mir," katanya pada Mira yang duduk di sebelahnya. "Tempat ini kembali bernapas." Mira mengangguk. "Bukan karena uang, bukan karena sinetron, tapi karena cinta." Kabar tentang kebangkitan kecil Kampung Artis menyebar cepat di media sosial. Foto-foto udara dari drone yang menampilkan bangunan tua dengan nuansa nostalgia viral di internet.
Banyak orang menulis komentar penuh kenangan. Dulu aku sering lewat sini waktu kecil. Kampung artis masih ada? Aku pikir sudah hilang. Tempat ini harus dilestarikan, jangan dibiarkan hancur. Tak lama kemudian, beberapa stasiun televisi lokal dan portal berita datang meliput. Wartawan mewawancarai Adi dan Mira tentang masa kejayaan kampung artis. Adi menceritakan semuanya dengan penuh semangat, tapi dengan suara pelan, seolah setiap kata adalah doa. Kami tidak ingin tempat ini kembali seperti dulu, katanya pada kamera. Kami hanya ingin orang tahu bahwa disinilah layar kaca Indonesia pernah berdenyut, tempat mimpi banyak orang dimulai. Pemerintah daerah yang sebelumnya abai kini mulai memperhatikan lagi. Dinas Pariwisata mengirim tim survei untuk melihat kemungkinan restorasi. Mereka berbicara tentang rencana menjadikan kampung artis sebagai pusat kreativitas dan edukasi perfilman Jakarta Timur. Rencananya, akan dibangun studio kecil, ruang pameran, dan taman tematik dengan tetap mempertahankan beberapa bangunan asli sebagai bagian dari sejarah. Adi tak bisa menahan air mata ketika mendengar kabar itu. Ia tahu, mungkin ia sudah terlalu tua untuk menyaksikan semuanya selesai, tapi cukup baginya melihat generasi baru melanjutkan cerita. Beberapa bulan kemudian, proyek restorasi dimulai. Raka dan komunitasnya ikut menjadi relawan. Mereka mengecat ulang dinding, membersihkan rumput, dan membuat mural di tembok besar bertuliskan Kampung Artis Cipayung, dari sinetron ke sejarah, dari kenangan ke harapan. Budi mengabadikan semuanya. Ia membuat film dokumenter lanjutan berjudul Nyala Baru di Reruntuhan. Film itu memperlihatkan bagaimana generasi lama dan baru bekerja bersama, membersihkan, tertawa, dan berkisah. Dalam salah satu adegan, kamera menyorot Adi yang berdiri di depan rumah joglo yang kini kembali dicat. Dengan mata berkaca-kaca, ia berkata, "Dulu, aku pikir semua ini akan berakhir di senja. Tapi ternyata, selalu ada fajar untuk yang mau percaya." Beberapa tahun berlalu. Kini, Kampung Artis Cipayung kembali hidup, bukan sebagai lokasi sinetron, tapi sebagai ruang komunitas seni. Anak-anak muda datang belajar akting, sinematografi, dan musik. Di taman tengah, berdiri sebuah patung kecil bertuliskan nama 3 orang, Adi Pratama, Mira, dan Budi, pelestari kenangan, penjaga api yang hampir padam. Setiap sore, Adi duduk di bangku taman yang menghadap ke patung itu. Ia sudah tak lagi menyapu atau mengecat, tapi cukup menatap dengan senyum tenang. Di sekelilingnya, tawa anak muda bergema, gitar dipetik, dan drone terbang di langit senja. Mira datang membawa termos kopi seperti dulu. "Kau lihat, Di," katanya lembut. Mimpi itu memang tak pernah mati, hanya berganti wajah. Adi menatap langit yang perlahan memerah. "Ya, Mir, aku bahagia. Karena sekarang, mereka yang muda sudah menemukan apa yang dulu kita jaga." Malam turun perlahan di kampung artis. Lampu-lampu taman menyala satu persatu, memantulkan cahaya hangat di antara bangunan tua yang kini hidup kembali. Budi menyalakan kameranya untuk terakhir kali malam itu, merekam wajah Adi dan Mira dalam cahaya temaram. Dalam hatinya, ia tahu, inilah akhir dari satu bab dan awal dari bab yang lain. Karena meskipun waktu terus berjalan, cerita tentang kampung artis Cipayung akan selalu hidup di antara tembok, lagu, tawa, dan kenangan yang tak akan pernah padam. Panggung baru di tengah zaman, saat kampung artis menjadi pusat seni Jakarta Timur. Mentari pagi merambat lembut di atas atap-atap merah kampung artis Cipayung. Dari kejauhan, udara yang dulu berdebu kini terasa segar, berpadu dengan aroma cat baru, bunga Kamboja, dan kopi yang diseduh di warung kecil dekat gerbang. Tulisan besar, Kampung Artis Cipayung, Pusat Kreativitas dan Edukasi Seni Jakarta Timur, terpampang jelas di gapura yang dulu berkarat. Kini, huruf-huruf logamnya berkilau, seperti bangga menceritakan kisah kebangkitannya sendiri. Di tengah area yang dulunya lapangan kosong, kini berdiri taman kenangan, sebuah plaza terbuka dengan bangku kayu, air mancur kecil, dan panggung mini yang setiap akhir pekan menjadi tempat pertunjukan musik, teater, dan tari. Anak-anak muda berlalu lalang dengan peralatan syuting, pelajar membawa kanvas lukis, dan turis lokal sibuk berfoto dengan latar mural berwarna cerah bergambar artis-artis legendaris Indonesia.
Adi Pratama berjalan perlahan di antara keramaian itu. Kini rambutnya putih seluruhnya, tubuhnya agak bungkuk, tapi langkahnya tetap tenang. Ia memakai jaket coklat tua, jaket yang dulu ia kenakan saat menjadi kru produksi di masa mudanya. Di dadanya tergantung kartu tanda pengenal bertuliskan, "Penasihat Kehormatan, Kampung Artis Cipayung." "Selamat pagi, Pak Adi," seru sekelompok mahasiswa perfilman yang sedang mempersiapkan alat syuting. Adi tersenyum ramah. "Pagi juga. Hati-hati dengan kabel, jangan sampai tersandung. Dulu banyak yang jatuh di situ," katanya sambil menunjuk jalan set yang kini mulus dilapisi batu bata merah. Beberapa meter dari sana, Mira duduk di warung kopi yang kini berganti nama menjadi Warung Mira Art Space. Dindingnya penuh foto lama, potret syuting sinetron tahun 80-an, gambar artis legendaris, dan foto dokumenter karya Budi dan Raka. Mira kini menjadi pengelola kafe sekaligus mentor bagi anak-anak muda yang belajar make-up artis dan tata rias panggung. Tangannya masih cekatan, meski kulitnya sudah keriput. "Mir, kopi hitam satu," kata Adi sambil duduk di kursi rotan. "Seperti biasa, tanpa gula," tanya Mira sambil tersenyum. Adi mengangguk. Manisnya sudah dari suasana. Mereka berdua tertawa kecil. Di luar, musik akustik terdengar dari panggung taman. Seorang penyanyi muda membawakan lagu lama dari era 90-an, lagu yang dulu sering digunakan di sinetron-sinetron yang disyuting di tempat ini. Penonton bertepuk tangan, dan di antara mereka, beberapa wajah tua tampak berlinang air mata. Mungkin mereka pernah bekerja di sini, atau sekadar mengenang masa lalu lewat melodi yang akrab. Di tengah keramaian itu, Budi muncul dengan kamera di tangan. Kini ia dikenal sebagai sutradara senior dokumenter dan pengajar di beberapa universitas seni. "Kalian berdua selalu di tempat yang sama," katanya sambil mengabadikan momen Adi dan Mira di kursi warung. Adi menjawab santai, "Ya, karena tempat ini adalah rumah kita. Dari dulu sampai sekarang, bahkan setelah semua berubah." Budi tersenyum. "Kau tahu, Di, aku sedang menyiapkan film dokumenter baru. Judulnya, Panggung Baru di Tengah Zaman. Tentang bagaimana kampung artis bereinkarnasi. Tentang bagaimana kalian bertahan di tengah waktu." Mira menatapnya penuh haru. "Kau tidak pernah berhenti merekam kenangan, Bud." Budi tertawa kecil. "Karena kenangan adalah cara kita melawan lupa." Hari berganti siang. Di studio mini yang baru dibangun, Raka mengajar kelas sinematografi untuk belasan siswa muda. Di dinding studio tergantung foto besar Adi, Mira, dan Budi dengan tulisan, "Tiga penjaga cahaya, mereka yang menolak lupa." Raka menjelaskan kepada para murid tentang pentingnya akar sejarah. "Film bukan cuma soal kamera dan naskah," katanya tegas, "tapi juga tentang jiwa tempat di mana cerita itu lahir. Kampung artis ini bukan hanya lokasi, tapi saksi." Salah satu murid bertanya, "Pak Raka, kenapa tempat ini bisa bertahan sampai sekarang?" Raka tersenyum dan menunjuk foto Adi di dinding. "Karena ada orang-orang seperti beliau, yang percaya bahwa karya tidak mati meski waktu berubah." Sore itu, Adi datang ke studio untuk melihat kelas Raka. Ia berdiri di pintu, tersenyum melihat antusiasme anak-anak muda. Dalam hatinya, ia merasa lega. Apa yang dulu ia perjuangkan agar tidak hilang kini telah menjadi milik generasi baru. Kampung artis bukan lagi sekadar tempat syuting sinetron. Ia telah berevolusi menjadi ruang belajar, berkarya, dan berkolaborasi lintas zaman. Menjelang senja, suasana berubah menjadi hangat dan magis. Lampu-lampu taman menyala satu persatu, memantulkan cahaya keemasan di antara pepohonan. Di panggung, acara Senja Kenangan dimulai, sebuah pertunjukan tahunan yang digagas oleh Raka untuk menghormati para pendahulu dunia sinema Indonesia. Budi menjadi pembawa acara malam itu. Suaranya berat dan penuh nostalgia. "Malam ini," katanya di hadapan ratusan orang, "kita tidak hanya menonton pertunjukan. Kita sedang merayakan perjalanan panjang, dari masa kejayaan sinetron, ke masa keheningan, lalu menuju kebangkitan baru. Semua dimulai dari keyakinan 3 orang bahwa mimpi harus dijaga." Sorot lampu panggung menyinari Adi dan Mira yang duduk di barisan depan. Tepuk tangan panjang menggema. Beberapa orang bahkan berdiri memberikan penghormatan. Adi menunduk pelan,
menahan air mata. Dalam benaknya, ia melihat sekilas bayangan masa lalu, para artis berjalan di jalan set, kamera bergulir, suara tawa menggema. Tapi kali ini, tak ada kesedihan, hanya rasa syukur yang dalam. Pertunjukan dimulai dengan tarian modern yang menggambarkan perjalanan kampung artis dari kejayaan ke kehancuran, lalu ke kebangkitan. Cahaya, musik, dan gerakan berpadu indah membuat seluruh penonton terdiam. Di akhir pertunjukan, layar besar menampilkan potongan video dokumenter karya Budi dan Raka, menampilkan wajah Adi muda yang penuh semangat, Mira yang sedang merias artis, dan Budi yang sibuk mengatur kamera. Ketika layar menutup, sorot lampu kembali ke Adi. Raka memanggilnya ke panggung. "Pak Adi," katanya dengan suara bergetar, "tanpa Bapak, kami tidak akan punya panggung ini." Adi melangkah perlahan naik ke atas panggung. Ribuan mata menatapnya, sebagian besar anak muda yang bahkan belum lahir ketika tempat ini berjaya. Ia menatap mereka semua dan berkata dengan suara serak, "Anak-anakku, jagalah tempat ini. Jagalah cerita yang lahir di sini. Karena kalau kalian berhenti bercerita, maka kita semua akan benar-benar hilang." Tepuk tangan membahana. Lampu-lampu menyorot wajahnya, dan dari langit, kembang api kecil mulai meledak, menghiasi malam Cipayung yang penuh cahaya. Malam itu, kampung artis Cipayung bukan lagi tempat yang dilupakan. Ia telah berubah menjadi simbol bahwa seni dan kenangan bisa bertahan di tengah arus zaman yang terus berubah. Setelah acara selesai, Adi duduk di bangku taman, memandangi bintang-bintang yang bertebaran di langit Jakarta Timur. Mira datang membawa 2 gelas kopi panas. "Capek?" tanya Mira lembut. Adi tersenyum. "Tidak. Aku cuma berpikir, ternyata dunia ini masih punya ruang untuk hal-hal yang kita cintai." Budi dan Raka menghampiri, membawa kamera dan tripod. "Kita foto bareng yuk, buat penutup dokumenter," kata Budi. Mereka berdiri berdampingan di depan panggung yang masih terang. Dalam foto itu, terlihat 4 generasi. Adi dan Mira yang mewakili masa lalu, Budi yang menjadi jembatan, dan Raka serta murid-muridnya yang menjadi masa depan. Kilatan kamera menyala, dan seketika waktu seakan berhenti, membekukan momen itu dalam keabadian. Keesokan harinya, koran lokal menulis tajuk besar, "Kampung Artis Cipayung, dari layar ke hati rakyat." Dan di bawahnya, ada foto 4 tokoh itu, tersenyum di bawah langit senja. Di rumahnya malam itu, Adi menatap foto itu sekali lagi sebelum memejamkan mata. Ia berbisik pelan, "Terima kasih, Cipayung. Kau telah memberiku hidup 2 kali, sekali di masa lalu, dan sekali lagi di masa kini." Di luar jendela, dari kejauhan, cahaya panggung kampung artis masih berkilau. Nyala itu seperti janji yang tak akan pernah padam. Ketika lampu dunia menyorot Cipayung, antara warisan dan modernisasi. Langit Jakarta Timur berwarna oranye keemasan saat matahari mulai tenggelam di balik deretan pepohonan kampung. Di sepanjang jalan menuju kampung artis Cipayung, baliho besar bertuliskan, "Jakarta Heritage Film Art Festival 2035, terpampang megah." Ribuan pengunjung datang dari berbagai penjuru negeri, bahkan dari luar negeri, jurnalis, sineas muda, seniman, dan peneliti budaya, semua ingin menyaksikan bagaimana sebuah kawasan yang dulunya mati kini berdiri sebagai simbol kebangkitan seni dan sejarah Indonesia. Di tengah hiruk-pikuk itu, Adi Pratama duduk di kursi bambu di depan warung Mira. Udara sore berembus pelan, membawa aroma sate dan kopi yang menyatu dengan suara gamelan yang diputar dari panggung utama. Meski tubuhnya sudah renta, matanya masih menatap dengan tajam, seolah ingin merekam setiap detik perubahan yang terjadi di tempat yang ia cintai. "Lihatlah, Mir," katanya lirih. "Kampung ini sudah tidak seperti dulu lagi. Dulu cuma set sinetron, lalu jadi puing, sekarang sudah jadi panggung dunia." Mira meletakkan cangkirnya dan tersenyum. "Dan semua orang tahu siapa yang pertama menjaga nyala itu, Di." Adi menggeleng pelan. "Aku hanya menyapu debu. Yang membangun ulang adalah mereka," katanya sambil menunjuk ke arah Raka, yang sedang berbicara di depan kamera dengan wartawan asing dari BBC Arts. Wajah muda itu kini tampak lebih matang, dengan rambut sedikit gondrong, kacamata bulat, dan aura pemimpin sejati. Ia menceritakan tentang filosofi kampung artis dengan bahasa Inggris yang fasih. "This place is more than history. It's a living story.
A collaboration between generations, where old dreams find new voices. Kata-katanya menembus layar dan hati. Dunia pun mulai menoleh ke Cipayung. Festival hari itu benar-benar megah. Di jalan set yang dulu digunakan untuk syuting sinetron, kini berdiri tenda-tenda pameran seni, galeri foto, panggung diskusi, dan bioskop terbuka yang menayangkan film-film klasik Indonesia. Ada juga pameran bertema, dari sinetron ke sinema dunia, yang menampilkan perbandingan antara karya masa lalu dan karya modern yang lahir dari semangat kampung artis. Budi menjadi kurator acara dokumenter. Ia menayangkan film panjang berjudul Cahaya di Tanah Cipayung, karya kolaborasi dirinya dan Raka. Film itu menyorot perjalanan 3 dekade, dari kejayaan awal, kehancuran, restorasi, hingga kebangkitan menjadi ikon budaya. Ketika layar menampilkan wajah muda Adi di masa lalu, tepuk tangan panjang menggema dari penonton. Namun, di balik sorak-sorai dan tepuk tangan, muncul bayang-bayang baru, kepentingan bisnis dan komersialisasi. Beberapa hari setelah festival, sebuah perusahaan properti besar datang dengan proposal ambisius. Mereka ingin membangun Cipayung Creative City, kawasan modern yang memadukan apartemen, mall, studio film besar, dan hotel berbintang, dengan alasan mengangkat potensi ekonomi dan pariwisata daerah. Pejabat pemerintah daerah terlihat antusias. Namun, bagi Adi dan Mira, kabar itu terasa seperti bayangan hitam yang menyelimuti cahaya. Suatu sore di ruang komunitas Kampung Artis, diadakan pertemuan besar antara pengelola, komunitas seni, dan investor. Adi, Mira, Budi, dan Raka duduk di barisan depan. Seorang pria berjas abu-abu, Davin Suryadharma, direktur perusahaan pengembang, mempresentasikan rencana dengan suara penuh keyakinan. Bayangkan, katanya, Kampung Artis bukan hanya tempat bersejarah, tapi juga pusat ekonomi kreatif terbesar di Asia Tenggara. Akan ada studio raksasa, bioskop IMAX, pusat belanja, dan taman tematik. Ini akan membawa pekerjaan, wisatawan, dan kemajuan. Raka mendengarkan dengan serius, sementara Budi menatap Adi, yang diam saja dengan wajah tegang. Lalu bagaimana dengan bangunan aslinya? Tanya Mira pelan. Davin menjawab dengan senyum datar. Beberapa akan kami pertahankan sebagai ikon untuk nilai estetika. Sisanya akan direnovasi agar sesuai dengan standar modern. Adi menatapnya tajam. Kau bilang, renovasi, tapi maksudmu adalah menghancurkan sejarah. Kalau semua jadi gedung kaca dan menara, apa yang tersisa dari jiwa tempat ini? Ruang itu hening. Raka kemudian berdiri. Pak Davin, katanya tenang namun tegas, tempat ini bukan sekadar aset. Ini warisan budaya hidup. Generasi muda datang ke sini bukan untuk melihat beton, tapi untuk merasakan napas sejarah. Davin tersenyum sinis. Anak muda, idealisme bagus. Tapi idealisme tidak bisa membayar listrik dan pajak. Kata-kata itu menampar ruangan. Adi menunduk, tangannya menggenggam tongkat kuat-kuat. Budi memandang semua orang lalu berkata lirih. Dulu, sinetron-sinetron di sini mungkin sederhana, tapi mereka membawa kebahagiaan ke jutaan rumah. Sekarang kalian ingin menggantinya dengan papan iklan dan logo perusahaan. Pertemuan itu berakhir tanpa kesepakatan. Namun berita tentang konflik itu menyebar cepat. Media sosial ramai membicarakannya. Tagar Safe Kampung Artis trending selama berminggu-minggu. Raka dan komunitasnya mengorganisir acara bertajuk Suara dari Set Tua. Mereka menggelar pertunjukan seni di seluruh area kampung, musik, tari, teater, bahkan mural protes. Salah satu mural bergambar wajah Adi dengan tulisan besar. Tempat ini bukan untuk dijual. Ribuan orang datang, termasuk jurnalis dan seniman terkenal. Mereka bersatu menolak komersialisasi berlebihan. Di tengah kerumunan itu, Adi berdiri di atas panggung kecil dengan mikrofon di tangan. Suaranya serak, tapi jelas. Dulu, kami membangun Kampung Artis untuk cerita, bukan untuk uang. Kami percaya, selama cerita itu hidup, tempat ini juga akan hidup. Jangan bunuh jiwa kami hanya karena kalian ingin membangun yang baru. Tepuk tangan menggema. Mata-mata muda menangis. Malam itu, media menyiarkan pidato Adi ke seluruh negeri.
Ia tak tahu bahwa kata-katanya akan menjadi simbol perjuangan pelestarian budaya urban Indonesia. Dalam beberapa hari, ribuan petisi digital terkumpul, dan pemerintah pusat turun tangan meninjau ulang proyek tersebut. Akhirnya, setelah negosiasi panjang, keputusan baru diumumkan. Kampung Artis Cipayung ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya modern. Artinya, pembangunan boleh dilakukan, tapi harus mempertahankan elemen sejarah, arsitektur, dan nilai budaya aslinya. Raka menitikkan air mata saat mendengar kabar itu. Ia segera menemui Adi dan Mira di warung mereka yang sederhana. "Kita menang, Pak," katanya dengan suara bergetar. "Kampung Artis tetap milik rakyat." Adi tersenyum lemah. "Kita tidak menang, Nak. Kita hanya berhasil menunda lupa sedikit lebih lama." Malam itu mereka bertiga duduk bersama di bangku taman, menatap lampu-lampu yang berkelap di kejauhan. Budi datang membawa kamera dan merekam keheningan itu, tiga wajah tua dalam cahaya lembut senja, simbol perlawanan yang tenang namun tegas. "Bud," kata Adi pelan, "jika suatu hari aku tidak ada, teruslah jaga tempat ini. Jangan biarkan mereka menghapusnya." Budi menjawab, "Aku janji." Dan film ini akan jadi saksi. Dari kejauhan, terdengar suara anak-anak muda yang sedang berlatih drama di panggung kecil. Dialog mereka menggema di udara malam. Dunia boleh berubah, tapi cerita tetap harus diceritakan. Adi menatap langit malam yang bertabur bintang, lalu berbisik lirih. "Benar sekali, selama masih ada yang bercerita, kita tidak akan pernah hilang." Kampung Artis Cipayung kini memasuki babak baru. Sebuah benteng antara masa lalu dan masa depan, tempat di mana modernitas dan sejarah berpelukan. Di balik cahaya lampu dan sorotan dunia, ada kisah manusia sederhana yang berjuang agar jiwa seni tidak digantikan oleh beton dan kaca. Dan di tengah semua itu, nama Adi Pratama, Mira, Budi, dan Raka tetap menjadi legenda. 4 jiwa dari 4 zaman, yang membuktikan bahwa seni bukan sekadar hiburan, melainkan bentuk cinta paling abadi terhadap kehidupan. Warisan di bawah langit Cipayung, saat waktu menguji cinta. Pagi itu, Cipayung diselimuti kabut tipis. Udara terasa dingin dan tenang, tapi di dalam hati banyak orang, ada rasa kehilangan yang dalam. Dari pengeras suara masjid dekat taman, suara imam mengalun pelan, memanggil orang-orang untuk menunaikan salat jenazah. Di tengah lapangan kampung artis yang kini bersih dan rapi, ratusan orang berdiri dengan pakaian hitam sederhana. Di depan mereka, sebuah peti kayu coklat muda terbaring tenang, diselimuti kain putih dan bunga melati. Di atasnya tertulis nama yang telah menjadi legenda. Adi Pratama, 1954-2036. Penjaga cahaya kampung artis Cipayung. Langit mendung seolah ikut berduka. Daun-daun Kamboja berguguran perlahan, menempel di batu-batu jalan set yang dulu sering disapu tangan tuanya. Mira berdiri paling depan, mengenakan kebaya hitam dan kerudung abu-abu. Matanya sembab, tapi wajahnya tegar. Di sebelahnya, Budi menggenggam kamera dengan tangan bergetar, merekam prosesi terakhir itu. Ia tahu, hari itu bukan hanya perpisahan dengan seorang teman, tapi juga dengan bagian penting dari sejarah hidupnya. Dan di sisi lain, berdiri Raka, menunduk dalam diam. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia menatap nisan kecil yang sebentar lagi akan diturunkan ke tanah. Tanah yang dulu sering diinjak oleh Adi setiap pagi, sambil menyapu dedaunan dan mengucap doa syukur. Beliau pernah bilang, ucap Raka pelan kepada Budi, kalau nanti dirinya tiada, jangan tangisi jasadnya. Katanya, aku tak pernah benar-benar pergi, aku hanya berpindah ke setiap suara tawa di sini. Budi mengangguk. Dan tawa itu akan tetap hidup, jawabnya dengan suara serak. Setelah pemakaman, orang-orang berkumpul di warung Mira. Di sana, kopi disajikan tanpa gula, seperti kebiasaan almarhum. Di dinding, potret Adi terpajang besar, dengan senyum lembut dan mata yang seolah masih memandang penuh semangat. Mira duduk di kursi tua yang biasa ditempati Adi. Di hadapannya, segelas kopi hitam mengepulkan aroma pahit yang menghangatkan. Dia pergi dengan tenang, katanya lirih. Tapi aku merasa separuh jiwaku ikut terkubur. Raka meletakkan tangannya di bahu Mira. Tidak, Bu. Semangat beliau masih hidup di sini.
Di setiap kamera yang merekam, di setiap anak yang belajar seni di taman itu, di setiap batu yang ia ket ulang dengan tangannya sendiri. Beberapa minggu berlalu. Setelah kepergian Adi, suasana kampung artis sempat redup. Tak ada lagi langkah pelan menyapu daun di pagi hari, tak ada suara tawa tua di warung kopi. Namun, lambat laun, kehidupan mulai kembali. Anak-anak muda datang setiap pagi membawa semangat baru, seperti sinar matahari yang menembus kabut duka. Sampai suatu hari, datang seorang gadis muda berusia 22 tahun. Rambutnya dikuncir dua, matanya tajam dan penuh semangat. Ia membawa ransel besar berisi buku sketsa, kamera analog, dan notebook. Ia memperkenalkan diri kepada Mira. "Perkenalkan, saya Hana Pratama, cucu almarhum Pak Adi. Saya baru kembali dari Jogja. Saya ingin melanjutkan apa yang kakek mulai." Mira menatapnya dengan haru. Wajah Hana begitu mirip dengan Adi muda. Bahkan cara bicaranya pun tenang namun penuh keyakinan. "Selamat datang, Nak Hana," ucap Mira sambil memeluknya. "Tempat ini menunggumu." Sejak hari itu, Hana menjadi bagian dari keluarga besar kampung artis. Ia mewarisi darah seni dari kakeknya, suka menggambar, menulis, dan mengabadikan momen. Namun ia juga membawa semangat baru, semangat digital, teknologi, dan kreativitas modern. Kalau dulu kakek menjaga kampung artis dengan sapu dan cat, katanya suatu sore kepada Raka, "Aku akan menjaganya dengan kamera dan jaringan. Dunia sekarang hidup di layar, dan aku ingin dunia tahu kalau tempat ini masih bernyawa." Hana mulai membuat seri dokumenter pendek di media sosial berjudul Suara dari Kampung Artis. Dalam video-videonya, ia menampilkan kisah para warga, seniman, dan relawan yang menjaga tempat itu. Suaranya lembut, tapi pesannya kuat. Kampung artis bukan tempat tua. Ia adalah ruang di mana masa lalu dan masa depan berdialog setiap hari. Video itu viral. Dalam waktu singkat, jutaan orang menontonnya. Banyak anak muda yang baru pertama kali mendengar nama kampung artis tertarik datang berkunjung. Mereka ingin belajar, berkarya, dan melihat tempat legendaris itu sendiri. Budi, yang kini sudah jarang memegang kamera karena usia, menatap kebangkitan itu dengan bangga. "Adi benar," gumamnya. "Seni tidak pernah mati, ia hanya berganti tangan." Namun, tidak semua berjalan mulus. Kesuksesan digital Hana membawa perhatian baru, perhatian yang tidak selalu baik. Sejumlah sponsor besar mulai menawarkan kerja sama komersial, seperti iklan dan konser berbayar. Beberapa pejabat bahkan ingin menjadikan kampung artis sebagai konten wisata viral. Hana menolak banyak tawaran itu. "Kakek tidak mendirikan tempat ini untuk iklan," katanya dalam rapat komunitas. "Kita boleh modern, tapi jangan kehilangan jiwa." Keputusan itu menimbulkan perdebatan. Sebagian anggota komunitas muda merasa Hana terlalu idealis. "Kalau kita tidak ambil kesempatan sekarang," kata salah satu dari mereka, "kita tidak akan bisa membiayai perawatan tempat ini. Idealisme tidak cukup untuk bayar listrik." Raka menengahi. Ia kini menjadi ketua Yayasan Kampung Artis Cipayung, menggantikan Adi. "Semua ada jalannya," katanya tegas. "Kita bisa berkembang tanpa menjual diri. Tapi ingat, setiap keputusan harus berpihak pada nilai yang diwariskan Pak Adi, kejujuran, kerja keras, dan cinta." Konflik itu berlangsung berbulan-bulan. Namun Hana tetap teguh. Ia terus membuat konten edukatif, menggandeng sekolah-sekolah seni, dan mengadakan kelas gratis tentang sejarah sinema Indonesia. Suatu malam, setelah acara pementasan kecil di taman, Hana duduk sendirian di bangku tempat dulu Adi sering duduk. Di hadapannya, lampu-lampu taman berpendar lembut. Ia membuka buku sketsa dan menggambar wajah kakeknya dari ingatan. Tiba-tiba, angin berhembus pelan, membawa aroma melati, aroma yang sama seperti saat pemakaman dulu. Daun Kamboja jatuh di pangkuannya. Hana tersenyum pelan. "Terima kasih, Kek," bisiknya. "Aku tahu, kau masih di sini." Malam itu, ia menulis kalimat di buku hariannya. "Aku tidak ingin membuat kampung artis terkenal. Aku hanya ingin memastikan ia tidak dilupakan." Beberapa bulan kemudian, Hana bersama Raka dan Budi meluncurkan program baru bernama Cahaya Abadi Cipayung.
Program itu menggabungkan festival film, pameran seni digital, dan ruang edukasi bagi pelajar. Mereka menggandeng lembaga seni dari berbagai kota di Indonesia, Jogja, Bandung, Surabaya, bahkan beberapa dari luar negeri. Ketika festival itu dibuka, ribuan orang datang lagi ke Cipayung. Namun kali ini, suasananya berbeda. Tak ada kemegahan berlebihan. Semuanya sederhana, hangat, dan manusiawi. Di pintu masuk, spanduk besar tergantung bertuliskan kata-kata Adi. Seni bukan soal siapa yang paling terkenal, tapi siapa yang paling tulus menjaga cerita. Mira berdiri di samping Hana, menatap panggung tempat anak-anak menari dengan kostum warna-warni. Kau tahu, nak, katanya pelan, melihatmu hari ini seperti melihat Adi muda dulu. Penuh semangat, tapi juga penuh cinta. Hana tersenyum. Aku hanya berjalan di jejak yang ia tinggalkan, Bu. Dan malam itu, ketika seluruh lampu dinyalakan, ribuan lilin kecil menyala di taman. Setiap pengunjung memegang satu lilin, melingkar di sekitar panggung utama. Di layar besar, diputar kembali potongan video lama. Adi sedang menyapu jalan set dengan senyum lembut. Suara narasinya terdengar, lembut tapi tegas. Selama masih ada orang yang mencintai tempat ini, kampung artis tidak akan mati. Karena setiap batu, setiap daun, dan setiap tawa, menyimpan cerita yang tak pernah selesai. Air mata mengalir di pipi banyak orang malam itu. Termasuk Budi, Raka, Mira, dan Hana. Mereka tahu, walau Adi telah pergi, jiwanya kini hidup di setiap sudut kampung artis, menyatu dengan angin, dengan cahaya, dengan suara tawa anak-anak yang bermain di taman. Dan dari langit yang cerah malam itu, seolah bintang-bintang membentuk cahaya menyerupai tulisan yang samar tapi nyata. Teruslah bercerita. Cahaya yang tak pernah padam, kampung artis di era mesin dan ingatan. Langit Jakarta Timur pagi itu diselimuti semburat jingga yang perlahan memudar ke biru pucat. Burung-burung gereja masih berkicau di atas genting tua, meski di kejauhan sudah tampak siluet gedung-gedung tinggi berlapis kaca. Jalanan Cipayung kini ramai dengan kendaraan listrik, tapi di tengah modernitas itu, satu tempat tetap mempertahankan denyut lamanya, Kampung Artis Cipayung. Di gerbangnya yang kini dilapisi besi hitam berukir, tertulis dengan huruf logam besar. Kampung Artis Cipayung, Rumah Cerita, Jiwa Abadi Jakarta. Sudah 20 tahun sejak Adi Pratama berpulang. Namun setiap sudut di kampung ini masih berbisik namanya. Tak hanya di papan nama jalan yang kini bernama Lorong Adi Pratama, tapi juga dalam semangat generasi baru yang menempati ruang-ruang kreatif di sini. Hari itu, Hana Pratama melangkah perlahan di jalan set yang dulu pernah menjadi lokasi syuting sinetron legendaris. Rambutnya kini mulai beruban di tepi, tapi wajahnya masih memancarkan cahaya semangat yang sama seperti 2 dekade lalu. Di pundaknya tergantung kamera digital, bukan sekadar alat kerja, tapi teman hidup. Kampung artis kini telah berevolusi menjadi pusat kreativitas Nusantara. Di sini, teknologi dan seni berdampingan. Bangunan tua dipertahankan, namun di dalamnya kini terpasang layar holografik, sensor gerak, dan ruang pameran interaktif. Film-film klasik Indonesia bisa ditonton dalam versi immersive experience, di mana pengunjung bisa masuk ke dalam adegan dengan bantuan teknologi realitas virtual. Namun, di tengah kemegahan baru itu, Hana tahu satu hal, tempat ini tidak boleh kehilangan jiwanya. Kalau semua jadi mesin, ujarnya suatu kali pada murid-muridnya, maka yang tersisa hanya gambar tanpa rasa. Kakekku dulu bilang, kamera bisa menipu mata, tapi tidak bisa menipu hati. Hari itu istimewa, ulang tahun ke-100 Kampung Artis Cipayung. Festival besar digelar, dan undangan datang dari seluruh Indonesia bahkan luar negeri. Ada pameran digital, pertunjukan tari klasik dan modern, serta peluncuran iTheater. Sebuah ruang yang bisa menampilkan kembali aktor dan sutradara legendaris melalui teknologi kecerdasan buatan. Ketika layar besar di taman menampilkan wajah Adi Pratama versi I, semua orang terdiam. Suaranya lembut dan akrab, sama seperti dulu. Selamat datang, sahabat-sahabatku. Dunia telah berubah, tapi aku tahu, kalian masih mencintai cerita. Hana menatap layar itu dengan mata berkaca. Teknologi memang menghidupkan kembali suara dan wajah Adi, tapi bagi Hana,
Bayangan itu lebih dari sekadar rekayasa, itu adalah jiwa yang menolak mati. Di sisi lain taman, Mira hadir dengan kursi roda, kini sudah berusia 92 tahun. Ia tersenyum melihat bagaimana tempat yang dulu ia jaga bersama adik kini menjadi destinasi budaya dunia. Lihatlah, bisiknya pelan. Cinta yang kau tanam sudah tumbuh jadi hutan. Bersamanya duduk Budi, kini berusia 83 tahun, masih dengan kamera kecil di leher. Tangan tuanya bergetar setiap kali menekan tombol. Ia sudah tidak lagi membuat film, tapi setiap kali menatap lensa, ia merasa seolah berbicara dengan masa lalu. Aku rasa, katanya pelan, tempat ini sudah tidak butuh aku lagi. Tapi aku senang karena akhirnya, kita tidak dilupakan. Malam tiba. Festival besar dimulai dengan pertunjukan bertajuk Cahaya Tak Pernah Padam. Pertunjukan itu merupakan karya gabungan antara seniman manusia dan eye performer, kecerdasan buatan yang diciptakan untuk menirukan gerak dan ekspresi manusia berdasarkan arsip seni klasik. Dua sosok muncul di panggung holografik, Adi Pratama dan Mira Muda. Mereka berdialog tentang cinta terhadap seni, tentang waktu yang menghapus banyak hal kecuali kenangan. Para penonton tertegun, beberapa menitikkan air mata. Hana berdiri di belakang panggung bersama dua muridnya. Damar, pemuda jenius dalam teknologi teater digital, dan Aruna, gadis pelukis yang masih remaja tapi sudah dikenal karena mural-muralnya yang menyatukan lukisan dengan cahaya. Mereka adalah generasi ketiga penerus kampung artis. Bu Hana, kata Damar, dengan sistem hologram terbaru, kita bisa menampilkan lebih banyak kenangan. Bahkan kita bisa membuat seluruh perjalanan kampung artis menjadi satu panggung besar. Hana menatapnya lembut. Bagus, Dam. Tapi jangan jadikan ini hanya tontonan. Jadikan ia pengingat. Pertunjukan berlanjut hingga malam semakin dalam. Suara gamelan berpadu dengan denting elektronik menembus langit yang penuh cahaya drone. Dalam salah satu segmen, Aruna melukis langsung di atas kanvas digital raksasa, menciptakan potret wajah Adi dari ribuan titik cahaya. Saat lukisan itu selesai, seluruh penonton berdiri memberi tepuk tangan panjang. Di antara mereka, Budi dan Mira tersenyum haru. Aku tidak pernah membayangkan, kata Budi pelan, bahwa kisah sederhana di Cipayung dulu bisa menjadi kisah seluruh dunia. Mira menjawab, karena yang sederhana itu justru paling abadi. Namun, di balik semua kemegahan itu, Hana menyadari sebuah dilema baru mulai muncul. Ketika kenangan bisa diproduksi ulang, apakah manusia masih bisa membedakan yang nyata dan yang sejati? Beberapa bulan setelah festival, muncul perdebatan di dunia maya. Banyak orang mulai memperdebatkan apakah Adi versi I pantas ditampilkan berulang kali tanpa izin moral dari keluarga. Beberapa kritikus menilai hal itu adalah bentuk komodifikasi ingatan. Hana merasa dilema itu berat. Ia tahu, kakeknya tidak akan suka jika seninya dijadikan sekadar atraksi teknologi. Suatu malam, ia berjalan sendirian ke taman tengah, taman yang dulu ditanami Adi dan masih menyimpan bangku kayu pertama yang ia buat sendiri. Ia duduk di sana, ditemani angin malam dan suara jangkrik. Lampu-lampu taman berpendar lembut, menyorot patung kecil Adi, Mira, dan Budi, tiga penjaga cahaya. Hana menatap patung itu lama, lalu berkata pelan, "Kalau kau masih di sini, Ket, apa aku melakukan hal yang benar?" Seolah menjawab, angin berhembus pelan. Dari kejauhan, suara gamelan lembut terdengar, meski tak ada yang memainkannya. Hana menutup mata, dan dalam benaknya terdengar suara yang begitu dikenalnya. "Selama kau menjaga niat, kau tidak akan salah jalan." Keesokan harinya, Hana mengumpulkan semua komunitas kampung artis, tua dan muda, manusia dan ai. Ia berdiri di depan mereka dan berkata, "Kita telah membawa tempat ini ke masa depan. Tapi sekarang kita harus memastikan masa depan tidak mencuri masa lalu. Kita bukan hanya penjaga teknologi, kita penjaga makna." Keputusan besar pun dibuat. Mulai tahun itu, Kampung Artis Cipayung menetapkan bahwa setiap karya digital, setiap hologram, setiap eye performer harus memiliki roh cerita, sebuah elemen manusia nyata di baliknya. Entah itu pengisi suara, penulis naskah, atau pelukis asli. Teknologi boleh membantu, tapi manusia tetap menjadi pusat.
Keputusan itu menjadi tonggak baru dalam sejarah seni Indonesia. Dunia memuji konsep roh cerita sebagai inovasi etis dalam dunia seni digital. Damar mengembangkan sistem AI yang bisa belajar emosi dari manuskrip, bukan hanya data visual. Aruna membuat pameran lukisan cahaya yang menggambarkan hubungan antara ingatan dan eksistensi. Dan Hana, dengan rambut yang mulai memutih, menulis buku berjudul Seni Menolak Mati. Budi meninggal dengan tenang setahun kemudian, di rumah kecilnya di belakang studio lama. Dalam surat terakhirnya, ia menulis, "Aku bahagia meninggalkan dunia di mana cerita masih dihormati. Katakan pada Hana, kalau aku percaya, Adi sedang tersenyum dari atas sana." Pada malam peringatan kepergian Budi, ribuan lilin kembali dinyalakan di taman. Hana berdiri di depan patung 3 penjaga cahaya, bersama Aruna dan Damar. Ia mengangkat mikrofon dan berkata, "Dulu, kampung artis lahir dari kamera dan cinta. Kini ia hidup dari cahaya dan kenangan. Tapi satu hal tidak berubah, tempat ini selalu tentang manusia." Tiba-tiba, dari langit, ribuan drone membentuk pola tulisan yang berkilau di udara malam Jakarta Timur. "Kampung artis, cerita kita semua." Cahaya itu memantul di mata semua orang, dan di antara mereka, Mira menatap ke langit dengan air mata menetes pelan. "Mereka berhasil, bisiknya. Anak-anakmu berhasil menjaga cahaya itu." Dan di bawah langit yang penuh cahaya, Hana menatap murid-muridnya, lalu menutup matanya sejenak. Ia merasa ada hembusan lembut di pipinya, seperti tangan tua yang dulu sering mengelus kepalanya. "Teruslah bercerita," suara itu berbisik pelan di telinganya. Ia tersenyum, menatap langit malam yang kini berubah menjadi lautan bintang dan cahaya buatan manusia. Di tengah dunia yang serba digital, di tengah masa depan yang serba cepat, kampung artis Cipayung tetap berdiri, bukan hanya sebagai tempat, tapi sebagai simbol cinta yang menolak mati. Karena pada akhirnya, bukan mesin yang membuat seni abadi. Bukan uang, bukan ketenaran, bukan algoritma. Yang membuatnya hidup adalah hati manusia yang tak pernah berhenti mencintai cerita. Sebuah cahaya di Cipayung. Senja turun perlahan di langit Cipayung. Angin membawa aroma tanah basah dan suara dedaunan yang berbisik lembut di antara bangunan tua kampung artis. Lampu-lampu kecil mulai menyala satu persatu, seperti bintang yang turun ke bumi. Di tengah taman, patung 3 tokoh berdiri, Adi Pratama, Mira, dan Budi, menatap jauh ke arah matahari yang tenggelam. Di bawahnya tertulis, "Seni boleh pudar, tapi cerita akan selalu hidup." Anak-anak berlari melewati jalan set, para seniman muda melukis di dinding bata tua, dan dari studio lama terdengar lantunan musik baru yang berpadu dengan tawa. Kampung artis Cipayung kini bukan hanya tempat, ia telah menjadi jiwa yang menolak mati, warisan yang menyalakan semangat setiap generasi untuk terus bermimpi. Dan di udara senja itu, seolah terdengar bisikan lembut yang datang dari masa lalu. Selama ada cahaya, cerita ini tidak akan pernah berakhir.